Gelo, Assalamualaikum. bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sama seperti di video sebelumnya, kami di video ini juga akan menjelaskan dan menjabarkan, tapi dengan tema yang berbeda. Tema kali ini adalah sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga kelompok saya. Pada kelompok ini ada saya sendiri, Ajeng Putri Ramadhani, Ayu Lestari, Faika Amirah, Kirasti Konita, dan Matilda Valeria Rimper. Langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Kirasti Konita. Kepada Kirasti, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi groundbreaking yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Departemen Pemerintahan dipimpin oleh Menteri Negara yang diangkat dan diberhentikan Presiden, Pasal 17 ayat 1, 2, dan 3. Kedudukan Menteri tidak bergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi pada Presiden karena mereka adalah pembantu Presiden. Atau angka 4 penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun kedudukan Wakil Presiden dan Menteri sama-sama sebagai pembantu Presiden, sifat pembantunya berbeda. 1. Wakil Presiden dipilih oleh MPR, sedangkan Menteri diangkat dan diberhentikan Presiden. 2. Wakil Presiden membantu Kepala Negara, bukan pemerintahan. 3. Jika Presiden berhalangan, Wakil Presiden menggantikan. Jika keduanya berhalangan, Menteri menggantikan. Pada masa awal pemerintahan, Presiden bukan hanya menjalankan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga Pasal 4 peralihan. Berikut adalah tugas-tugas yang tercantum. MPR. Tugasnya 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Pasal 3. 2. Menetapkan garis-garis besar haluan negara Pasal 3. 3. Mengubah Undang-Undang Dasar Pasal 37. 4. Mengangkat Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9. 5. Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Pasal 1 Ayat 2. DPR. Tugasnya 1. Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. 2. Mengesahkan Anggaran Keuangan Pemerintahan Pasal 23 Ayat 1. DPA. Tugasnya memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada Kepala Pemerintahan Pasal 16 Ayat 1 dan 2. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kirasti Konita. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Lestari. Kepada Ayu Lestari, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kekuasaan Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mutlak, hingga terbentuknya MPR, DPR, dan DPA. Berdasarkan Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki kekuasaan besar, meski tidak memerintah secara otoriter. Namun, Indonesia dituduh tidak menerapkan demokrasi yang memengaruhi keputusan politik. Masa peralihan ini dibatasi selama 12 bulan. Pada 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan dan digantikan oleh KNIP yang hanya bertugas membantu Presiden. Dalam perkembangan Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perubahan ketatanegaraan dalam 2 bulan, khususnya Pasal 4 Aturan Peralihan. 3 hal penting dalam sistem ketatanegaraan saat itu adalah 1. Komite Nasional Pusat atau KNP menjadi lembaga legislatif. 2. KNP ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. 3. KNP membentuk badan pekerja yang bertanggung jawab kepada KNP. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu Lestari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faika Amirah. Kepada Faika, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator.
Perubahan kedua dalam penyelenggaraan negara terjadi dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah 14 November 1946 yang mengubah sistem dari presidensial menjadi parlementer, mengurangi kekuasaan presiden. Hal ini tidak diatur dalam UUD 1945 dan dianggap menyimpang dari pasal 17. Kedudukan maklumat juga tidak jelas dalam hierarki hukum. Menurut Muhammad Yamin, perubahan ini dilakukan tanpa prosedur UUD, melainkan melalui konvensi ketatanegaraan saat negara dalam kondisi darurat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Faika Amira. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, ada 4 undang-undang yang pernah berlaku. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dari 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sejak Dekrit Presiden 1959. Setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 2 November 1949, pada 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan dan disepakati 3 hal. 1. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat RIS. 2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS. 3. Pembentukan uni antara RIS dan Belanda. Mr. Muhammad Rom dan Profesor Dr. Supomo terlibat dalam perancangan Undang-Undang Dasar untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar RIS yang disetujui oleh KNP pada 14 Desember 1949 dan berlaku 27 Desember 1949. RIS terdiri dari 7 negara bagian sesuai persetujuan Renville 1948. Serta beberapa daerah dengan status ketatanegaraan sendiri. Sebagian besar anggota kabinet pendukung unitarisme, mendorong gerakan untuk membubarkan negara federasi dan membentuk negara kesatuan. Program kabinet Abdul Halim berhasil mengubah RIS menjadi negara kesatuan RI setelah Sumatera Timur setuju bergabung dengan RIS. Selanjutnya akan dibacakan oleh Matilda. Kepada Matilda, saya persilakan. Terima kasih moderator. RIS merupakan kesepakatan dengan negara bagian Republik Indonesia untuk membentuk negara kesatuan dengan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Agustus 1950. Panitia dibentuk untuk menyusun undang-undang yang diahlikan pada tanggal 12 Agustus 1950 dan diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1950, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 tahun 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan karena konstituenti gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru. Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, membubarkan konstituenti dan membentuk MPRS serta DPAS. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Matilda dan terima kasih kepada teman-teman semua. Sampai sini saja mungkin penjelasan dan penjabaran mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia. Maaf apabila masih ada kekurangan dalam kata-kata dan kekurangan dalam penjelasan serta penjabarannya. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.